Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artati Anggita Putri, kelas 3A, jurusan Tadris Kimia, NIM 12621220245. Dalam membuat video kali ini, saya untuk memenuhi tugas UTS. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan memulai pelajaran dengan bab hakikat peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini mungkin ada yang tahu hakikat dan peran ilmu kimia itu apa? Keselamatan kerja di laboratorium itu contohnya apa? Mungkin sudah pernah tahu ya. Sekarang contohnya gini. Barang yang menunjukkan yang mengandung bahan kimia apa ya? Misalnya sabun. Kalian tahu apa saja komposisi pada sabun? Maaf ya, saya agak batuk, jadi suara saya agak nggak jelas. Ya, komposisi pada sabun adalah water, lauric acid, dan potassium hidroksid, nitric acid, dan lain-lainnya. Ya, betul sekali. Bahan-bahan itu merupakan bahan kimia. Bagaimana untuk komposisi pada makanan ringan? Contohnya apa ya? Beng-beng ya. Contohnya apa ya? Komposisi makanan ringan ya adalah glukosa, gula, susu bubuk, dektrosa, pengembang, perisia artifisial, dan lain-lain. Apakah komposisi pada makanan ringan beng-beng juga merupakan bahan kimia? Ya. Jadi kimia itu sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ilmu kimia terbagi menjadi 9 cabang, yaitu kimia anorganik, kimia organik, kimia analitik, kimia lingkungan, biokimia, kimia fisik, kimia inti, kimia farmasi, dan kimia pangan. Ilmu kimia berperan dalam berbagai bidang kehidupan, misal kedokteran, pertanian, geologi, geografi, hukum, dan teknik sipil. Setiap penemuan dan perkembangan dalam ilmu kimia disusun dan dibuktikan berdasarkan metode ilmiah. Oleh karena sering dilakukan di laboratorium, perlu adanya langkah-langkah keselamatan kerja. Nah, di sini tadi kan saya sudah menjelaskan, sudah menyebutkan 9 cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia organik. Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur pembentukan senyawa karbon, termasuk reaksi-reaksi yang terlibat, mekanisme reaksi dan ikatan, serta kekuatan ikatan antar atom dalam senyawa karbon tersebut. Yang kedua, kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari unsur-unsur pembentukan senyawa, sifat unsur dan senyawanya, penggunaan dan pembuatannya. Kimia fisik ya.
cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan perubahan kimia suatu zat serta perubahan energi yang menyerupai perubahan kimia tersebut. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari zat kimia serta reaksi kimia yang menyertai proses-proses biologi seperti urose metabolisme dalam tubuh. Kimia analitik yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari cara menganalisis zat-zat atau senyawa baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Peran ilmu kimia dalam kesehatan dan kedokteran. Dalam bidang kesehatan, kimia sangat berperan di laboratorium, baik di rumah sakit maupun di klinik kesehatan. Laboran menggunakan zat-zat kimia untuk mengecek golongan darah, mengecek infeksi dalam sampel darah, tes urin, dan lain-lain. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan dalam mengatasi berbagai kasus, membuat bahan obat-obatan, mempelajari reaksi yang terjadi di dalam tubuh, mengetahui jenis penyakit, dan lain-lain. Begitu juga di bidang farmasi, baik bahan maupun proses pembuatan obat, semuanya memerlukan ilmu kimia. Nah, dalam peran energi dan lingkungan, energi merupakan produk dari proses kimia, dan kebutuhan akan energi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sumber energi utama di dunia saat ini adalah energi fosil, minyak bumi dan batu bara, yang diperkirakan akan habis pada 50-100 tahun yang akan datang. Energi matahari merupakan energi yang menjanjikan untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif. Melalui sel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi nuklir merupakan energi alternatif yang telah dikembangkan oleh para ahli kimia dan sudah digunakan di berbagai negara. Akan tetapi, limbah energi nuklir ini dapat membahayakan lingkungan dan kehidupan manusia, sehingga memerlukan kehati-hatian serta kedisiplinan yang tinggi dalam pemanfaatannya. Lalu yang keempat, bahan pangan dan pertanian. Bahan pangan adalah kebutuhan primer manusia yang dihasilkan dari industri pertanian. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, maka produksi bahan pangan harus dioptimalkan. Di bidang pertanian, ilmu kimia menjelaskan kegunaan dan bahan pemupukan dan pembasmian hama pada pertanian. Di bidang teknologi bahan, penemuan bahan-bahan baru dari para ahli kimia telah mengubah wajah dunia pada abad ini. Misalnya, penemuan polimer karet, plastik nilon, dan fiberglass telah mewarnai kehidupan manusia, mulai dari cara berpakaian sampai cara mengemas barang. Peran dalam bidang hukum. Di bidang hukum, ahli forensik menggunakan ilmu kimia untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kriminal. Misalnya, tes DNA untuk mengungkap pelaku kejahatan dan pengecekan kadar alkohol menggunakan proses kimia. Nah, selanjutnya, metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah harus memiliki karakteristik ilmiah yang meliputi sikap kritis dan analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Tahapan dalam metode ilmiah sebagai berikut. Merumuskan masalah. Yang pertama, menyusun kerangka teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, penelitian atau eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Yang ketujuh, mempublikasikan hasil. Nah, selanjutnya di keselamatan kerja di laboratorium. Pasti tahu ya, lambang, sifat, bahan beserta contohnya dapat dicermati dalam biasanya dalam suatu pengemasan obat
atau suatu pengamatan barang. Misalnya ada gambar kepala tengkorak lalu ada tulangnya. Nah, itu simbolnya seperti itu. Nah, itu namanya apa, artinya apa gitu. Pasti sudah tahu ya. Ya, nah alat-alatnya juga sebenarnya alatnya banyak, tapi mungkin kalian mengetahuinya hanya sebagian karena juga belum memasuki lab yang besar, jadi kan hanya sebagian yang bisa kita mengerti gitu ya. Selanjutnya alat-alat yang perlu dipakai saat masuk ke lab yaitu kacamata pengaman atau penutup wajah. Nah, harus ya, karena apa? Ketika kita mencampurkan suatu sampel, nah itu kalau nanti reaksinya gagal atau salah kan bisa mengenai wajah. Nah, nanti kalau mengenai wajah atau mata bisa fatal. Terus yang kedua menggunakan sarung tangan. Nah, ini juga harus karena ada beberapa campuran yang tidak boleh terkena oleh tangan langsung karena akan misalnya bersifat terbakar gitu. Terus menggunakan jas atau baju laboratorium. Terus apa ya, biasanya dilarang makan dan minum ya. Terus apalagi ya, mungkin cukup itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Ya, mau tanya apa? Oh ya, itu masalah ya. Ya, masalah dapat muncul tanpa sengaja atau diperoleh dari pengamatan terhadap gejala-gejala yang sudah ada. Jadi kalian waktu merumuskan masalah pada tahapan metode ilmiah itu harus mengamati di sekitar kalian, mengamati gejala-gejalanya apa, nanti timbul rumusan masalah. Nah, seperti itu. Terus mungkin cukup ya. Saya bertanya, apa ya, dalam simbol-simbol ini mungkin kalian masih asing dengan yang apa ya, itu bola-bola, seperti bola-bola tapi itu yang ada di halaman 22 ya yang nomor 10 itu kalian masih asing ya dari itu ya. Lalu mungkin sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, langsung saya akhiri, lalu dikerjakan tugas di PPT yang sudah saya kasih ya, di PDF yang sudah saya kasih itu dikerjakan di lembar terakhir, kan ada lembar penilaian kan ya. Nah, itu silahkan dikerjakan 1-10 lalu dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan adalah silahkan mempelajari struktur atom. Tidak ada pertanyaan ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.